Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim berkaitan dengan Al-Faslul Tsani fi adabi qada'il hajah, adab-adab menunaikan hajat. Merupakan kesempurnaan agama kita Islam adalah diajarkan di dalam agama kita Islam semua hal yang dibutuhkan oleh insan, manusia. Bahkan dalam hal menunaikan hajat, buang air kecil ataupun buang air besar pun diatur dan diajarkan dalam Islam, menunjukkan bahwasanya agama kita Islam betul-betul agama yang sempurna. Wa fi salasu mawatin, dan di dalam bab ini, pembahasan ini ada 3 pembahasan. Al-madatul ula, pembahasan yang pertama, fima yanbaghi qabla tahalli, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim muslimah sebelum kita menunaikan hajat. Yang pertama, ada beberapa adab yang harus kita ketahui sebelum kita menunaikan hajat, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Yang pertama, ayyatluba makanan khalian minan nas ba'idan an amdarihim. Kita diperintahkan untuk mencari tempat, ya, yang itu khalian minan nas, yang sepi dari manusia, ba'idan an amdarihim, bahkan jauh dari pandangan mereka, agar aurat kita tidak dilihat oleh manusia. Di mana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, anna Nabi alaihi salatu wasalam kana idza aradal buraz intalaqa hatta la yarahu ahad. Ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak buang air besar, maka beliau pergi, ya, meninggalkan para sahabat sampai tidak ada seorang pun yang bisa melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, sekarang Allah bukakan pintu rezeki yang luar biasa, sehingga setiap kita punya kamar mandi sendiri-sendiri. Bahkan dalam satu rumah ada 2 kamar mandi, 3 kamar mandi. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam zaman dahulu, yakni Nabi kita Muhammad dan mereka para sahabat, kadang-kadang, ya, tempat-tempat untuk buang hajat ini tertentu, ya. Sekarang dimanapun, ya, di musola ada, di masjid ada, ya, bahkan di tempat-tempat umum disiapkan, masya Allah. Jadi merupakan sunnah adab ketika kita hendak buang hajat adalah kita menjauh dari pandangan manusia, supaya, ya, mereka manusia tidak bisa melihat aurat kita. Yang kedua, merupakan adab sebelum kita menunaikan hajat adalah alla yudhila mahuma fi dzikrullahi ta'ala,
tidak membawa sesuatu yang di situ ada lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita membawa Al-Qur'an ke kamar mandi, ke WC, ataupun yakni tulisan kertas atau yang lainnya yang di situ tertuliskan lafzul jalalah. Kemudian bagaimana ketika kita bawa HP Android yang di situ ya di dalamnya ada Al-Qur'an? Maka caranya harus kita yakni nonaktifkan terlebih dahulu ya. Ada saja selain Al-Qur'an maka boleh ya. Misalnya tulisan-tulisan yang biasa yang itu tidak ada lafzul jalalah maka boleh. Yang dilarang adalah ketika itu ada lafzul jalalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud pula, anna alaihi salatu wassalam labisa khataman naqsu Muhammadur Rasulullah wa kana idza dakhala al-khala wadahu. Ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki cincin yang bertuliskan Muhammadur Rasulullah ya, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cincin ini adalah stempel negara. Ketika Nabi mengirim surat kepada yakni pemimpin negara asing, termasuk kepada Raja Heraklius ataupun kepada yakni Kaisar Romawi, maka di situ distempel dengan cincin yang bertuliskan Muhammadur Rasulullah. Ada tulisan lafzul jalalah Allah di situ. Makanya ketika Nabi hendak buang hajat, kalau bahasa kita hendak masuk kamar mandi, hendak masuk WC, maka beliau Nabi kita Muhammad SAW meletakkan cincinnya, karena cincin ini tertuliskan Muhammadur Rasulullah, ada lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Maka haram hukumnya ketika kita masuk kamar mandi dengan membawa mushaf Al-Qur'an ya, ataupun kalimat-kalimat yang terus tertuliskan lafzul jalalah, kecuali kalau memang betul-betul terpaksa, cuman harus dimasukkan dalam saku, tidak boleh kelihatan semata-mata. Maka jelaslah sesat ketika seseorang ya, yang beberapa tahun yang lalu kita dengar ada seorang dosen menulis lafzul jalalah Allah pada kertas ya, kemudian dijatuhkan, kemudian diinjak-injak, diludahi. Ini ya, ini jelas akidahnya rusak. Karena orang kalau cinta Allah tentunya dia akan memuliakan hal-hal yang berkaitan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada saja dia punya tulisan ya, kemudian kita ambil tulisannya, kita jatuhkan, kita ludahi, kita injak-injak, dia pun marah itu. Ya kan? Hanya tulisan dia. Tapi ini lafzul jalalah Allah, ditulis Allah ya, kemudian dijatuhkan, diludahi, diinjak-injak. Ini bisa keluar dari agama Islam ketika sudah iqamatul hujjah. Berbahaya berkaitan masalah akidah ini. Ya. Jadi bukan main-main. Kadang-kadang orang yang ya punya titelnya tinggi, kadang-kadang akidahnya juga malah rusak. Ya. Karena apa itu banyak terpengaruh dengan yakni pemikiran-pemikiran barat. Kemudian yang ketiga, termasuk sunnah sebelum kita qadaul hajah, menunaikan hajat, baik buang air besar, yakni buang air kecil ataupun besar, ayyuqaddima rizlul yusra inda dukhul ilal khala. Disunahkan untuk mendahulukan kaki kiri ketika kita masuk kamar mandi, ketika kita masuk WC ya, seraya berdoa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is ya, bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Di mana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari bahwasanya ketika Nabi hendak ya
Karena idza arada ayadkhulal khala, ketika Nabi hendak masuk kamar mandi, beliau berdoa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Di dalam lafaz yang lain tanpa disertakan bismillah pun juga boleh. Ya, dengan berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apa hikmahnya? Ya, disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, satru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-khala ay yaqula bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya, yang menutup antara pandangan jin dengan aurat anak cucu Adam. Ya, yang sebagai penyekat antara pandangan jin dengan yakni aurat anak cucu Adam ketika dia masuk kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi dia berdoa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ketika berdoa dengan doa ini, maka Allah berikan hijab antara aurat kita dengan pandangan jin. Tetapi kalau masuk kamar mandi bludas-bludus, ya, selonang-selonang, nggak pernah doa, ya ini jin mudah melihat aurat kita. Sehingga tidak jarang jin itu senang dengan manusia. Ya. Bahkan ada yang menikah dengan manusia. Apa bisa? Bisa. Ya. Imam Malik Ibn Anas, beliau sangat marah ketika mendengar seorang wanita mengatakan saya hamil, suami saya ada laki-laki dari kalangan jin. Imam Malik sangat-sangat marah. Cuman beliau tidak berani mengatakan haram. Ya. Jadi bagaimana nikah antara jin dengan manusia, batalkah atau sahihkah? Ini khilaf banyak ulama. Ya. Sebagian mengatakan batal karena tidak sekufu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ya, termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan pendamping hidupmu. Kalau wanita ya suaminya, kalau laki-laki ya istrinya. Min anfusikum, dari jenis kamu sendiri. Ya, litaskunu ilaiha, supaya kamu anteng tenang dengannya. Maka dari ayat ini sebagian ulama kita mengatakan pernikahan antara jin dengan manusia hukumnya batal, enggak sah. Sebagian yang lain di dalam Al-Quran Allah enggak pernah sebutkan, ya, haramnya pernikahan antara jin dengan manusia. Nabi pun juga enggak pernah sebutkan dalam hadis beliau larangan menikah antara jin dengan manusia. Maka sebagian mereka membolehkannya dan sebagian ada tawakuf, diam. Termasuk Imam Malik Ibni Anas. Beliau sangat membenci, cuman beliau tidak berani mengatakan hukumnya haram karena memang tidak ada nas, ya, yang sharih tentang haramnya pernikahan antara jin dengan manusia. Cuman, ya, pernikahan jin dengan manusia ini akan menghilangkan hikmah daripada pernikahan itu sendiri. Ya. Karena hikmah pernikahan adalah terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan tidak mungkin bisa sakinah, mawaddah, warahmah andai saja wanitanya dari kalangan jin, anaknya akan masuk alam jin. Dan ketika wanitanya dari alam manusia, artinya manusia muslimah, maka dia anaknya akan masuk dalam dunia ini. Bapaknya memenuhi anaknya repot, ya, anaknya mau memenuhi bapaknya juga repot, sehingga tidak terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya, ya, tidak ada seorang nabi pun yang nikah dengan jin, nggak ada itu.
Salaf kita pun juga nggak ada contoh ya dari mereka, baik dari kalangan sahabat, tabiin ataupun tabi'ut tabiin yang mana mereka menikah dengan jin, nggak ada. Ya, kalau mereka berteman dengan jin ada. Ya, cuman perlu difahami, mereka itu bisa melihat kita dari arah manapun pula, sedangkan kita tidak bisa melihat mereka. Maka bisa kita dikelabuinya, ditipu, karena sifat jin ini sifatnya yang merupakan sifat yang melekat padanya adalah bohong, mudah berbohong. Ya, Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Mereka jin dan anak cucunya bisa melihat kalian wahai manusia dari arah manapun pula, atas, bawah, samping kanan, samping kiri, depan, belakang. Bahkan kita di batas dengan tembok pun mereka bisa lihat itu. Ya. Min haitsu la tarawnahum, di mana kalian tidak akan mungkin bisa melihat mereka dalam wujud asli. Kita nggak mungkin bisa melihat wujud jin dalam wujud asli kecuali manusia setengah jin. Artinya manusia ini telah menyatu dengan jin, ya, dengan perjanjian-perjanjian yang ada di antara mereka. Jika maaf, andai saja manusia itu mengumpuli istrinya, jin juga ikut mengumpuli istrinya. Kan gila itu. Ya. Jadi manusia setengah jin. Dia juga manusia, juga jin. Manusia setengah jin. Sebagaimana perjanjian jin dimasukkan keris, ya, sehingga keris bisa terbang ke sana kemari dan macam-macam. Ini ada perjanjiannya. Gak mungkin gak ada perjanjian. Sehingga jin yang masuk dalam keris ini karena sudah ada perjanjian dengan dukun tentunya, ya, dukun memerintahkan panglima jinnya untuk memasukkan, ya, baik panglimanya atau orang yang dipercaya oleh panglimanya. Ketika berani keluar dibunuh, langsung mati. Jadi gak berani keluar dari keris ini, ya. Kalau keluar dia akan dieksekusi mati. Makanya tukang dukun sihir ini luar biasa. Dalam Islam ketemu langsung eksekusi mati tanpa istitobah, ya, tanpa harus dimintai tobat, langsung penggal lehernya, meninggal dunia. Mengapa? Karena efeknya luar biasa, pembuktiannya sangat sulit. Ya, jadi tukang sihir, kalau bahasa kita santet, macam-macam itu nggak ada ampun itu. Ketika ketemu langsung eksekusi mati. Cuman yang mengeksekusi adalah tentunya wulatul amri, pemimpin kaum muslimin. Ya, bukan kita langsung dugaan langsung bunuh, nggak boleh ini. Ya, nanti main hakim sendiri, nggak boleh. Ya, jadi demikian. Di mana kita nggak mungkin bisa melihat mereka dalam wujud asli. Kalau ada ini, manusia bisa melihat jin dalam wujud asli, maka pasti manusia ini setengah jin. Jin telah bersatu dengan dirinya, ya. Jin telah menyatu dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, adab yang keempat, alla yarfa saubahu hatta yatnuwa minal audi satran li auratihi al-ma'mur bi syar'an. Tidak boleh mengangkat pakaiannya kecuali ketika sudah dekat dengan bumi. Ya, tujuannya untuk supaya tidak kelihatan auratnya. Bagaimana kalau sudah, ya, kamar mandi yang tertutup rapat, maka boleh. Ya. Karena ilatnya, alasannya supaya tidak kelihatan auratnya dari pandangan orang lain. Tapi kalau kamar mandi yang rapat, ya, maka boleh membuka pakaiannya walaupun belum dekat dengan bumi. Kemudian yang kelima, merupakan adab ketika kita hendak menunaikan hajat, alla yajlisa lil ghaid
awil bauli mustaqbilal qiblah au mustadbiraha. Tidak boleh buang air kecil ataupun buang air besar dengan menghadap ke kiblat ataupun membelakangi kiblat. Dalilnya Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ad-Daruqutni. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la tastaqbilul qiblata bi furujikum wa la tastadbiruha bi ghaitin aw baulin. Jangan ada seorang pun di antara kalian menghadap kiblat dalam posisi yakni terbuka auratnya, dan jangan menghadap kiblat ataupun membelakanginya sedangkan kita menunaikan buang hajat besar ataupun buang air kecil. Jadi buang air besar menghadap kiblat atau membelakanginya dilarang. Demikian pula buang air kecil menghadap kiblat ataupun membelakanginya pun juga dilarang. Jangankan buang air kecil, buang air besar, meludah ke arah kiblat pun dilarang. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa meludah ke arah kiblat, maka nanti di yaumil kiamah ludah ini akan ditempelkan pada wajahnya, dihinakan, ya, hanya dengan meludah, apalagi buang air kecil ataupun buang air besar. Makanya Salman Al-Farisi beliau mengatakan, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblah bi ghaitin aw baulin. Nabi melarang kita untuk buang air kecil ataupun buang air besar dengan menghadap ataupun membelakangi kiblat. Kemudian bagaimana dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim dari jalan Abdullah ibnu Umar. Kata Abdullah ibnu Umar, suatu hari aku naik, ya, di atas rumah saudaraku Hafsah untuk membenahi genteng, ya. Hafsah ini adalah saudara kandung Abdullah ibnu Umar. Maka beliau Abdullah ibnu Umar ini pernah naik, ya, di di atas rumah Hafsah untuk membenahi genting daripada rumah Hafsah, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku lihat, kata Abdullah bin Umar, aku melihat Nabi buang hajat menghadap ke Syam, membelakangi kiblat. Maka kita jawab, hadis Abdullah bin Umar adalah fi'lun, praktek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis yang lain, termasuk hadis dari jalan Salman Al-Farisi ataupun dari sahabat Abu Hurairah ataupun yang lainnya, itu adalah qaulun, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kaidah fikih, ya, al-qaulu muqaddamun alal fi'li. Sabda Nabi itu lebih didahulukan melebihi praktek Nabi. Mengapa? Karena kalau sabda Nabi, ya, itu adalah umum untuk seluruh umatnya. Adapun praktek Nabi bisa khususiyah, kekhususan Nabi. Contoh, banyak kekhususan Nabi. Seorang muslim yang betul-betul mampu, ya, mampu semuanya, fisiknya, ekonominya, ilmunya, kesabarannya, keadilannya, maka dia boleh nikah lebih daripada satu, maksimalnya 4, dengan syarat bisa adil, ya. Kalau nggak bisa jangan, ya. Kalau betul-betul sabar. Nabi itu istrinya marah-marah malah beliau tersenyum. Lah kalau kita kan istri marah-marah malah ikut marah-marah pula, ini berarti nggak memenuhi persyaratan, ya. Kadang-kadang nggak memenuhi persyaratan, nekat, ini rusak rumah tangga nanti, ya. Jadi jangan bonek, jangan nekat, harus punya ilmunya, ya,
fisiknya, ekonominya, sekaligus kesabaran dan keikhlasannya. Ya, karena semuanya itu udah tanggung jawabnya di hadapan Allah itu. Ya. Kadang-kadang bangga itu dua, padahal malah ruwet kadang-kadang. Orang yang nggak punya kriteria ini malah ruwet nanti. Kecuali orang yang betul-betul memiliki kriteria. Jangan merasa pede, saya masuk kriteria Pak Ustadz. Ya. Padahal ilmu nggak punya, kesabaran juga nggak punya, ekonomi juga satu saja pas-pasan kok. Ya. Ngangkat 50 kilo nggak kuat, bagaimana ngangkat 1 kintal? Paham maksud saya? Ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fankihu ma tawbalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba wa khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum." Ya. Fankihu ma tawbalakum minan nisa, nikahi wanita yang kamu cintai. Boleh 2, 3, 4. Kalau nggak bisa adil cukup 1 saja. Ya. Karena kalau kita nggak bisa adil, nanti antum dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sayek. Tahu sayek? Miring. Dan penduduk surga itu nggak ada yang sayek. Penduduk surga itu ganteng-ganteng, tegap-tegap, lurus, nggak ada yang sayek. Artinya orang ini akan sulit masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau hendak wafat dipanggil seluruh istrinya. Ya, apa ada kezaliman saya lakukan pada antum aja, anti. Gak ada ya Nabi. Anda telah berbuat adil ya Nabi. Ya, ini Nabi takut gak bisa adil itu. Lah kadang-kadang kita ini terlalu geeran. Ya. Tapi ketika melihat ayat ini maksimalnya 4. Nabi memiliki istri 11. Itu kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika wafatnya Nabi itu ada 9 janda Nabi. Artinya ada 2 istri Nabi yang telah wafat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti Nabi menyelesaikan Al-Qur'an enggak begitu, ada kekhususan itu. Ya, antum melihat dalam surat Al-Ahzab itu, kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika ada seorang wanita datang pada Nabi, ya Rasulullah, tolong saya dinikahi. Ya. Daftar untuk dinikahi oleh Nabi misalnya. Maka untuk wanita yang semacam ini gak ada mahar. Cuman kalau ada wanita datang pada sampean, Mas, ya, tolong saya dinikahi misalnya, tetap wajib mahar. Ini kekhususan dan masih banyak lagi itu. Ya. Makanya kalau sabda Nabi ini bertentangan dengan fi'il Nabi, praktek Nabi, al-qaulu muqaddamun alal fi'li. Sabda Nabi itu lebih didahulukan dibandingkan praktek Nabi, karena mungkin saja itu kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sabda Nabi kita dilarang menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Paham maksud saya? Makanya sebelum masuk fikih harus hafal betul kaidah-kaidah fikih itu. Kalau enggak jangan macam-macam masalah fikih. Nanti tersesat. Kemudian merupakan adab yang ke-6 sebelum kita buang hajat, alla yajlisa bi gha'itin aw baulin fi dhillin nas aw tariqihim aw miyamihim aw ashjarihimul musmirah. Kita tidak boleh buang hajat, baik buang air kecil ataupun buang air besar, fi dhillin nas, di tempat yang biasa digunakan berteduhnya manusia. Ya. Biasanya kadang-kadang kan ada tempat untuk ngenteni bis itu. Apa namanya itu? Halte. Kencing di situ nggak boleh itu. Tempat yang biasa digunakan untuk berteduh manusia nggak boleh, haram. Untuk ya
kita buang hajat di situ, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Autorikim ataupun jalan yang biasa dilewati oleh manusia, nggak boleh ya buang hajat di jalan misalnya. Pomong sepi buang hajat dulu sini misalnya, haram ya. Aumiyahmihim ataupun air yang biasa sebagai tempat untuk mengambil keperluan manusia ya, misalnya telaga yang kecil ya, di Lamongan itu biasanya ada belumbang namanya ya, itu digunakan minum ya di situ ya, macam-macam ya di situ selain BAB. Au asjarihim al-musmirah ataupun di bawah pohon yang berbuah ya, misalnya pohon pisang sudah berbuah, ada orang buang hajat di situ, bisa jadi yang punya nggak mau makan itu, dibuang sia-sia nanti ya. Inilah luar biasanya Islam. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, ittaqul malainas salasah, takutlah kalian atas 3 perbuatan ya, atas perbuatan yang bisa menyebabkan kalian mendapatkan laknat manusia dan juga laknat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-buras fi mawarid, buang air kecil ya, buang air besar fil mawarid, di tempat pengambilan air manusia ya, biasanya ada sumber digunakan untuk minum di situ ya. Buang air besar itu hukumnya haram karena menyebabkan laknat. Kalau seorang muslim dibolehkan untuk melaknat, maka orang yang berbuat semacam itu hukumnya dosa ya, karena boleh mendoakan keburukan atasnya. Contoh, Nabi telah bersabda, apabila kalian melihat ada orang jual beli dalam masjid, faqulu la arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak memberikan keuntungan atas daganganmu. Artinya jual beli dalam masjid hukumnya haram ya. Loh Pak, beli pulsa, lah kalau mau melayani pulsa, baik pulsa listrik, pulsa HP, keluar dulu dari masjid, lalu diketik untuk jual beli pulsa ya. Ini perlu difahami. Kadang-kadang nyetek ya, melayani pembelian pulsa di masjid sambil taklim ya, ya tolong isikan pulsa misalnya, beli pulsa, dicetek di situ, haram ya. Buktinya Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan supaya mendoakan la arbahallahu tijarataka, semoga daganganmu nggak ada keuntungannya, nggak ada berkahnya ya. Yang kedua, waqariyatit thariq, buang hajat di jalan yang biasa dilewati manusia. Wadzilli, atau buang hajat di tempat berteduhnya manusia. Dalam hadis yang lain ada tambahan tahtal asjaril musmirah, di bawah pohon yang berbuah. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, adab ketika kita hendak buang hajat, alla yatakallama halat tabarruz ya, tidak boleh berbincang-bincang waktu buang hajat ya. Kadang-kadang kalau zaman kuno dulu ya, pesantren zaman kuno biasanya mandi bareng, orang 30 di gelombang biasanya, sambil ngomong ngalor ngidul, nggak boleh. Walaupun sama-sama laki-laki, mandi bareng nggak boleh, kecuali tetap tertutup auratnya ya. Walaupun sama-sama perempuan, mandi bareng juga nggak boleh, kecuali kalau sama-sama tetap tertutup auratnya. Paham maksud saya ya? Tetap pakai celana panjang bagi laki-laki misalnya, monggo silakan mandi bareng boleh,
ya. Tapi kalau enggak, hukumnya haram. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Idza taghawwatar rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddasa fa innallaha yamqutu ala dzalik." Ketika ada dua orang yang buang hajat, falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi, maka wajib ada penyekat yang menutup di antara mereka berdua supaya tidak terbuka auratnya, tidak kelihatan auratnya. Ini dua laki-laki, nggak boleh, apalagi bareng-bareng, nggak boleh, ya. Biasanya kalau rumah-rumah cedak kali, ya, teman insya Allah di sini nggak ada di sini. Ya, laki-laki main di sana, perempuan di situ. Masya Allah, itu tiap hari yaumiyah itu, ya. Orang lewat saja izin nih. Lah itu Masya Allah, lah dikira pandangan manusia itu hanya 5 meter, ya. Jaraknya kira-kira 10 meter, 15 meter. Masya Allah, dosa ini, ya. Berdosa. Makanya sebelum menikah antum harus baca kitab Adabuz Zifaf. Adab-adab, ya, adab-adab nikah. Kata Syekh Nasruddin Al-Albani belum mengatakan hukumnya wajib ain untuk seorang suami membuatkan kamar mandi untuk istrinya di dalam rumah supaya terjaga auratnya, ya. Jangan mandi umum, nanti dikasih, ya, perekam di situ, gimana nanti? Apa nggak cemburu ini, ya? Karena sesungguhnya Allah sangat murka atas perbuatan itu, ya. Perbuatan dari buang hajat bareng-bareng tanpa penyekat ataupun ngobrol ketika buang hajat, itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, waktu telah habis. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Monggo, yang keras. Iya. Ya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya. Kata salah seorang sahabat, "Kunna wajadnal marahidha." Kami ketika menguasai negeri Syam, kami dapatkan kloset-kloset mereka itu menghadap ke arah kiblat, ya. Dan kadang-kadang karena mungkin sudah memang WC-nya, ya, klosetnya sudah diarahkan ke arah kiblat, kemudian kadang-kadang kami lupa, ya. Biasanya kami ini serong, misalnya ini sana kiblat, ya, sana kiblat. Kalau sana berarti membelakangi kiblat. Kami serong, fanan harifu anha, kami serong supaya tidak menghadap kiblat ataupun menghadap kiblat. Fanan harifu anha. Cuman kadang-kadang karena sudah klosetnya diarahkan ke kiblat, kadang-kadang kami lupa. Wa nastaghfirullaha azza wajal. Maka kami langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau posisinya sudah ke kiblat, nyerong. Saman kalau buang hajat nyerong sudah. Ya, nyerong ke sana. Karena kiblatnya di barat, berarti nyerong ke utara ataupun ke selatan. Cuman ini ngawatiri lupa, maka bongkar sudah. Mbak saya mana-mana itu. Wong beli sepeda motor bisa kok, bongkar, hanya bongkar itu nggak bisa, bongkar sudah. Ya, diarahkan selain kiblat atau membelakangi kiblat. Insya Allah ada ganti yang lebih banyak. Paham maksud saya? Yang lain, monggo.
Iya. Bagaimana kalau posisinya ngepres, ya? Begitu jongkok langsung nggak bisa gerak sudah. Jadi nggak mungkin ya serong ya ke utara atau ke selatan. Maka jawabnya la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali apa yang dimampu oleh seorang hamba. Ya. Allah juga telah berfirman, Rabbana la tu'ahidna inna sina au ahtana. Demikian. Jadi kalau memang begitu jongkok langsung ngepres gak bisa gerak ya, lain lagi ini sudah. Ya. Kalau punya ya, kalau punya uang, kalau itu di rumahnya maka dibongkar, diganti. Cuman kalau ini posisinya di safar, kita nggak punya hak, berarti darurat. Ya, ad-darurah tubihul mahdhurah biqadri ma tahtaju darurah. Ini kaidahnya. Darurat itu membolehkan sesuatu yang awalnya haram, cuman sebatas kebutuhan. Ya. Kalau sudah nggak safar, nggak tempat itu ya nggak boleh lagi. Ya, demikian. Paham maksud saya? Yang lain monggo. Ya. Apakah hukumnya haram ketika buang air kecil dalam posisi berdiri? Ya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, kata Aisyah ummul mukminin, ya, andai saja ada orang yang menghabarkan kepadamu Nabi pernah buang air kecil dengan berdiri, ketahuilah dia pembohong. Ini sebatas pengetahuan Aisyah. Padahal ada hadis yang sahih dari jalan Jabir ibn Abdullah, Nabi pernah buang air kecil dalam posisi berdiri. Ya, artinya ketika memang enak, longgar, disunahkan untuk duduk. Ya, ini akan bisa betul-betul sempurna keluarnya air kencing, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang efek negatif di kemudian hari. Tapi kalau mungkin ya jedingnya itu ngepres setengah meter misalnya, kalau duduk malah najis semuanya, maka harus berdiri, maka dikondisikan. Artinya tidak ada larangan ketika seorang laki-laki buang air kecil dalam posisi berdiri, nggak ada larangannya. Bahkan Nabi pun juga pernah buang air kecil dalam posisi berdiri. Dilihat situasi dan kondisinya. Ya, afdolnya duduk. Kalau memang nggak memungkinkan, tidak ada larangan untuk berdiri. Cukup? Nggak ada lain? Cukup? Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini memberikan tambahan ilmu kepada kita semuanya, kemudian kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam bab ini dijelaskan rinci bagaimana kita seorang muslim hendak buang air, yakni buang hajat. Ya, bahkan nanti bagaimana selesai buang hajat. Ini diajarkan dalam Islam, membuktikan Islam itu agama yang sempurna. Makanya ketika ada seorang yang kafir mengatakan apa-apa nabi kamu itu, ya, seluruhnya diajarkan, maka para sahabat mengatakan dengan tegas, Salman Al-Farisi secara tegas dan bangga, iya, ya, kami seluruh urusan kami diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam urusan buang hajat pun diajarkan dalam Islam. Ya, kalau dalam urusan yang terkecil saja diajarkan dalam Islam, masalah tauhid bahkan lebih gamblang lagi dijelaskan dalam Islam. Cuman kadang-kadang banyak orang yang nggak paham tentang masalah tauhid, ya, sehingga banyak jimat, banyak sikap, dan banyak kaum muslimin yang mereka terjerumus karena kesyirikan ini, mereka nggak tahu itu syirik. Ya, bahkan kadang-kadang orang yang dianggap tokoh, ya, memberikan support, ini nggak syirik, ini ikhtiar, ya, karena mungkin dia belum sampai ilmu atau mungkin nggak mau belajar, ya, yang penting sudah mendapatkan titel tokoh karena warisan nenek moyangnya mungkin, ya, ilmu nggak ada, cuman dia sudah menjadi tokoh karena warisan nenek moyangnya, ya.
Padahal masalah kesyirikan ini sangat-sangat gamblang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti Nabi sampaikan, ya, aku ajarkan Islam ini sangat-sangat jelas. Lailuha kan nahariha. Andai saja diibaratkan suatu benda dilihat di malam hari, itu seperti dilihat waktu siang harinya. Sangat jelasnya Islam. Tetapi Islam ini semakin remeng-remeng, nggak jelas, tauhid nggak jelas, bid'ah nggak jelas, ya, masalah hal-hal yang lain nggak jelas, karena orang yang nggak jelas mengajarkan Islam. Ya, artinya orang yang mengajarkan Islam harus akidahnya lurus, manhajnya juga lurus, ya, mengambil ilmu yang lurus, bersumberkan dari para salaf kita dahulu, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan aimatul mustahidin. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.